hari ini kita memulai dengan sesi satu topik yang baru. Hari ini kita akan mulai melihat perjalanan profetik Israel. Ini adalah satu perjalanan yang luar biasa, yang menjadi teladan bagi kita, orang Kristen yang hidup pada akhir zaman. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11, Paulus berkata, semuanya ini telah menimpa Israel sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, ini adalah satu permulaan, satu panggilan Allah untuk melahirkan satu bangsa. Ada seorang Abraham, ada perjanjian kekal, ada imam yang kekal, Melkisedek, ada keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, ada bangsa yang baru, Israel dengan 12 suku dan nubuatan khusus dengan Yusuf. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 ketiga kita melihat perjanjian yang diberikan kepada Abraham yang memanggil dia keluar dari Ur Kaldim. Dan dia berkata kepadanya, keluar, aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau, aku akan berkati. Siapa yang kutuk engkau, aku akan kutuk. Tapi kuncinya adalah olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah bangsa yang akan membawa janji Mesias, yang membawa keselamatan dan berkat bagi setiap keluarga dan bangsa di atas muka bumi. Dalam Kejadian 17 ayat 7, dia berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu dan keturunan menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu juga. Untuk perjanjian kekal, harus juga ada imamat yang kekal, Melkisedek. Itu sebabnya dalam Kejadian 14, 18 sampai 19, imam besar yang ajaib ini, Melkisedek, Raja keadilan, Raja kebenaran, Raja Salem, Raja damai sejahtera, membawa roti dan anggur, menubuatkan tubuh dan darah Yesus, sarana untuk menggenapkan perjanjian ini. Dalam Ibrani 7 ayat 7 dikatakan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh lebih tinggi. Siapakah yang lebih tinggi? Ibrani 7 ayat 12. Jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu, dan tentang dia diberi kesaksian ayat 17. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek yang memberkati Abraham, dan Abraham memberkati dengan memberi perpuluhan. Keluarga dan bangsa, Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kejadian 46 ayat 3, firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Ini adalah janji kepada Yakub, supaya aku membuat engkau, keluargamu, menjadi bangsa yang besar. Keluaran 16 ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, kepada Yusuf ada nubuatan ajaib. Kejadian 37 ayat 9, dia bermimpi dan dia melihat satu gambaran bangsa Israel sebagai matahari, bulan dan bintang-bintang. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, kakak-kakaknya tersinggung dan karena itu dia dijual ke dalam Mesir. Tapi itu menjadi jalan Tuhan untuk melahirkan satu bangsa yang besar, yang ajaib. Aduh, luar biasa. Tetapi Yusuf dia menyadari ini adalah rencana Allah. Dia tidak mempersalahkan kakak-kakaknya. Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah mempunyai rencana besar. Israel lahir, dan kita akan belajar apa yang menjadi perjalanan profetik bangsa Israel dan kaitannya dengan kita masa kini. Tuhan memberkati.
ini dalam sesi kedua perjalanan profetik bangsa Israel, kita akan melihat satu tahapan yang baru. Di dalam sesi pertama, kita melihat bagaimana Allah sudah memanggil Abraham, sudah memberikan kepada dia perjanjian kekal, imamat yang kekal, janji-janji yang kekal, dan bagaimana keluarganya masuk ke dalam Mesir. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, dan akhirnya Yusuf, yang Tuhan memberi nubuatan-nubuatan tentang masa depan bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat setelah masa emas di Mesir, sudah terjadi suatu masa perbudakan ratusan tahun, sampai Tuhan panggil Musa. Tapi awal Musa dalam keadaan bahaya. Sebagai bayi, pada waktu itu Firaun mau bunuh semua anak laki-laki. Tapi lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada ibunya, akhirnya Musa diselamatkan dan dibesarkan di dalam keluarga Firaun sebagai anak Firaun. Wah, luar biasa. Wah, di dalam Keluaran 2 kita membaca tentang kisah itu. Tapi kemudian Musa waktu dia jadi dewasa, umur 40 tahun, dia mulai merasa tanggung jawab. Saya harus membebaskan umatku. Tapi dia coba dengan kuasanya sendiri. Karena itu, dia akhirnya harus larikan diri. Dan dia ke Midian. Dan selama 40 tahun di Midian, baru Allah memanggil dia di Bukit Sinai, di dalam belukar yang berapi-api. Dia diurapi sebagai raja, nabi, dan imam. Dan dia sudah masuk ke dalam tahap kedua di dalam kehidupannya. Pertama sebagai putra raja, kedua sebagai seorang gembala, nanti ketiga sebagai seorang pemerdeka. Dan Tuhan suruh dia ke Mesir, dan dia memberitakan, bebaskanlah umatku, kata Tuhan. Baru kita melihat ada 10 tulang, air menjadi darah, ada katak, nyamuk, lalat, wabah binatang, bisul, es batu dan api, belalang, kegelapan. 9 wabah pertama. Tuhan berkata, aku memisahkan di antara umatku yang di tanah Goshen dan Mesir. Lalu datang wabah ke-10. Anak sulung akan mati. Tapi ada persyaratan. Kali ini harus mengambil seekor anak domba. Anak domba itu harus diambil pada hari ke-10, disimpan sampai hari ke-4. 4 hari. Kenapa 4 hari? Karena 4 hari ini adalah nubuatan tentang dari saat Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus disalibkan. 4 hari atau 4.000 tahun. Karena 1 hari sama dengan 1.000 tahun di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 8. Dan anak sulung itu diselamatkan di Israel. Karena mereka berlindung di bawah darah anak domba. Sama seperti kita. Kita juga diselamatkan kalau berlindung di bawah darah anak domba dan percaya kepada dia. Ini adalah domba profetik. Dan sekarang mereka keluar di dalam suatu pelarian ajaib. Dan mereka akan menyeberang Sinai dan akhirnya masuk ke negeri perjanjian. Ini betul-betul perjalanan profetik. Anak domba. Keselamatan, baptisan, karena mereka harus lewat Laut Merah. Mereka mengambil batu, dan batu itu harus mengikuti mereka di dalam perjalanan. Dan batu itu dikatakan adalah Kristus. Perjalanan ajaib. Seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Mari kita lanjutkan perjalanan profetik Israel.
sesi ketiga perjalanan rohani Israel, kita akan melihat musibah Yitro. Bangsa Israel setelah mau keluar dari Mesir masuk ke Kanaan mempunyai masalah pastoral. Ada 3 juta orang, tapi hanya satu yang pernah berjumpa dengan Allah, yaitu Musa. Musa waktu bertemu dengan Tuhan di Bukit Sinai, di dalam semak yang berapi-api, dia diurapi sebagai raja, nabi, dan imam. Jadi semua orang mau datang kepada dia untuk mendengar nasihat dan suara dari Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Tuhan sudah mempunyai solusi terhadap masalah ini. Karena tidak mungkin satu orang melayani 3 juta orang dari pagi sampai malam. Tuhan mau membawa bangsa Israel ke Bukit Sinai. Bukan dengan semak yang berapi-api, tapi satu gunung yang berapi-api. Dan Tuhan mau berjumpa dengan bangsa Israel dan mau menjadikan mereka seperti yang dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal ke-19 itu, untuk menjadikan mereka bangsa imamat rajani, sebagai satu bangsa kenabian, bangsa yang kudus, yang akan membawa firman-Nya sampai ke ujung bumi. Tetapi setan, dia licik sekali. Dia kirim hambanya Yitro, mertuanya Musa, seorang imam agama Midian, penyembah berhala. Nah, Yitro memberi nasihat kepada Musa dan bernubuat. Ada 5 hal yang kamu akan alami kalau mengikuti nasihatku. Tapi ternyata semuanya palsu. Nah, nabi yang mengajarkan dusta palsu itu seharusnya dirajam dengan batu sampai mati. Yitro diajak, gabung dengan kami, ikut ke negeri perjanjian. Dia menolak. Dia mau kembali ke negeri Midian sebagai imam penyembahan berhala, imam Midian. Jadi, 5 nubuatan palsu Yitro. Nasihat Yitro diberkati Tuhan katanya. Beban Musa lebih ringan. Musa tidak akan sendirian. Musa akan sanggup untuk menahan beban dari umatnya. Dan Israel akan mengalami damai. Wah, ternyata semuanya bohong. Tidak ada satu yang digenapi. Dan di dalam Keluaran 18, mendahului janjinya Tuhan, kita melihat Yitro sudah memberi nubuatan yang palsu. Dan di dalam Bilangan 11, kita melihat semuanya memang palsu. Musa putus asa. Semua nubuatan gagal. Nah, tapi Allah punya solusi. Musa, panggil 70 orang yang kamu tahu adalah tua-tua di dalam bangsa ini. Tempatkan mereka keliling kemah. Dan aku akan mengambil urapan yang ada padamu, dan aku akan membagikan kepada mereka. Dan mereka akan memimpin bangsa Israel bersama-sama. Allah sudah mempunyai solusi. Kalau kita ada telinga untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, lihat apa yang terjadi dengan Musa. 1 orang bertemu dengan Allah. Diurapi sebagai raja, nabi, dan imam. Sanggup membebaskan 3 juta orang. Bagaimana kalau 3 juta orang, seluruh bangsa Israel, mengalami hal yang sama? Dan ini yang Tuhan minta. Dia mau supaya mereka datang ke Bukit Sinai dan mengalami kuasa yang sama dengan gunung yang berapi-api. Dan Tuhan mau berjumpa dengan mereka. Dan mereka akan menjadi bangsa, nabi, raja, imam. Kalau dengan demikian seluruh dunia akan dijangkau. Luar biasa. 3 juta kali 3 juta seluruh bumi akan dijangkau dengan Injil. Sejarah dunia seharusnya sudah berubah. Sejarah gereja sepastinya sudah akan berubah kalau demikian. Tapi karena gagal, sekarang Tuhan memanggil kita sebagai gereja Tuhan. Belajar dari pengalaman Israel. Apa yang terjadi kepada mereka adalah nasihat untuk kita yang hidup di akhir zaman.
Tidak terlambat, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Panggilan yang sama diberikan kepada kita. Menjadi bangsa kenabian, bangsa kerajaan, bangsa imamat. Supaya Injil boleh menjangkau seluruh dunia. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati. Dalam sesi keempat perjalanan profetik Israel, kita akan melihat malapetaka yang terjadi di Gunung Sinai. Allah sudah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, 3 juta orang. Dan mereka dimerdekakan karena Musa yang pernah berjumpa dengan Tuhan sudah diurapi sebagai raja, nabi, dan imam. Menjadi sanggup membebaskan 3 juta orang. Apa menjadi rencana Tuhan sekarang? Dia mau membawa 3 juta orang itu ke Sinai untuk melengkapi mereka di dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian. Dia mau ketemu dengan mereka, dia mau mengurapi mereka sebagai raja, nabi, dan imam. Wow. Sekarang gunung berapi. Tidak cukup untuk semak yang berapi. Dan di dalam Keluaran 19:13, ini adalah hari Pentakosta pertama. 3 bulan setelah Paskah, setelah keluar dari Mesir, setelah Paskah. Dan Tuhan berkata, jangan dekat-dekat dengan bukit. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Wow, Tuhan mau ketemu dengan mereka. Luar biasa. Tapi dalam Keluaran 20:18-19, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Seharusnya mereka datang dekat, tapi mereka tidak mau taat. Dan mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara kepada kami. Maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati. Israel tidak taat. Lalu mereka menyembah lembu emas. Celaka sekali. Israel menjadi penyembah berhala. Ini adalah buah Yitro. Yitro, imam penyembah berhala dari Midian. Mertuanya Musa sudah menaburkan benih ilalang. Dan sekarang bangsa Israel telah mengikutinya. Dan kita baca dalam Keluaran 32:1-4. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, lembu inilah Allahmu, kata Harun, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sekarang sudah ada infeksi rohani di tengah-tengah mereka. Dan Allah melihat dari atas bukit bahwa kaum pemberontak keras kepala, keras hati ini tidak mau taat kepada firman. Keluaran 32:10, Tuhan berkata kepada Musa, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Waduh, ini malapetaka besar. Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh Allah. Dan dia akan mulai lagi dengan Musa. Apa yang menjadi kelanjutannya? Nanti besok kita akan melihat, saudara-saudara. Kita akan melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel? Mari kita belajar untuk jangan kita memberontak seperti bangsa Israel. Tapi kita taat dan percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Dalam sesi kelima tentang perjalanan profetik Israel, kita akan melihat apa yang menjadi akibat dari perjumpaan Yitro dengan Israel dan nubuatan-nubuatan palsu yang diberikan. Lalu kita melihat apa yang terjadi dalam sesi yang sebelum ini tentang Musa di atas bukit mendapat kejutan karena Allah sudah mau memusnahkan bangsa Israel dan mendirikan satu bangsa baru dengan Musa. Nah, ini membawa kita kepada satu topik. Israel masuk ke dalam satu penjara rohani yang disebut hukum Taurat. Ya, di dalam Keluaran 32 ayat 10 sampai 11 yang dalam sesi 4 kita sudah lihat. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Musa sudah mendengar Allah akan memusnahkan. Bangsa Israel akan lenyap. Mereka semua akan mati. Tetapi Musa, dia mengadakan syafaat, dia memohon gerasi. Dan dia melunakkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengubah hukuman mati menjadi hukuman sepanjang hidup. Sampai benih yang dijanjikan Mesias sudah datang dan membebaskan mereka dari penjara hukum Taurat itu. Nah, mereka divonis hukuman mati dalam Keluaran 32 ayat 7 sampai 11. Aku akan membinasakan mereka. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang baru. Tapi Musa, waktu dia memohon gerasi, dia melihat Israel masuk penjara rohani Taurat, ganti anugerah. Suku imam diganti dengan, ya, seharusnya kerajaan imam. Tapi mereka kehilangan kesempatan itu. Dan 3.000 orang tewas. Dalam Galatia 3:19 dan 23. Mereka akan masuk ke dalam zaman 1500 hukum Taurat. Sampai Kristus memerdekakan mereka. Apakah maksudnya hukum Taurat? Ini ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dikurung. Sampai iman itu telah dinyatakan. Israel kehilangan begitu banyak. Karena Yitro dan karena mereka menolak naik di atas Bukit Sinai. Dan menerima urapan sebagai raja, nabi, dan imam. Mereka kehilangan kebebasan untuk menjadi suatu kerajaan imam dan bangsa kudus. Iman masuk negeri perjanjian. Hilang. Berkat iman diganti dengan kutuk hukum Taurat. Dan tidak sepenuhnya menguasai atau memiliki negeri perjanjian yang dari sungai Efrat sampai ke sungai Nil. Mereka tidak menguasai semuanya. Dan mereka kehilangan urapan menjadi bangsa penginjil global yang diingini Allah. Seperti dalam Yesaya 49 ayat 6, Tuhan memanggil mereka, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah tragedi yang besar. Ini adalah satu malapetaka, musibah yang melanda bangsa Israel. Dan seperti Paulus katakan, semua ini terjadi kepada mereka sebagai contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Supaya jangan kita mengikuti contoh yang sama. Kita harus belajar dari perjalanan profetik ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Menjadi bangsa kudus, menjadi imamat rajani, menggenapi kebenaran firman Tuhan. Supaya kita boleh melihat manusia baru, orang Yahudi dan orang dari bangsa-bangsa bersatu dalam satu tubuh Kristus. Dan kita menggenapi rencana Tuhan pada generasi kita.